buat yel-yel ya? Ya, Ibu. Lihat yel-yelnya. Ayo kita sama-sama tangannya. 1, 2, 3. Konsentrasi, paket 1. Iya, tidak, nyaman, hebat, yeay. Paket 1. Iya, tidak, nyaman, hebat, yeay. Tepuk tangan buat paket 1. Aida, apa? Tentang kandung, tentang atom dan molekul. Kesya. Materi yang pernah Ya. tentang unsur-unsur atom, terus tentang lambang-lambang atom juga. Saya dor. Oksigen, karbon. Dor. Natrium, Dor. Hidrogen. Dor. 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 Baron. Dor. Magnesium. Dor. Dor. Tepuk tangan. Organisme tanah. Kemudian tekstur tanah. Ya. Ibu harapkan dengan pelajaran ini kalian nanti tahu apa itu peran tanah bagi kehidupan, ya. Kemudian tahu peran organisme yang ada dalam tanah itu apa manfaatnya, dan juga nanti kalian praktek menentukan jenis-jenis tekstur tanah. Air dan nutrisi dari tanah kemudian diolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain termasuk manusia. Begitu penting peran tanah bagi kehidupan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 9 semester 2, yaitu tanah dan keberlangsungan kehidupan. Peran tanah bagi kehidupan. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Tumbuhan, misalnya pohon jeruk, tidak mampu berpindah-pindah atau nutrisi berupa mineral dan air yang terkandung dalam tanah. Beberapa jenis tumbuhan dari kelompok polong-polongan atau kacang-kacangan membutuhkan bakteri yang ada di dalam tanah untuk membantu agar melakukan penyerapan dan pengolahan zat hara. Visualisasi tentang peran tanah sudah. Coba kelompok 1. Peran tanah. Karena untuk ini 1. adalah kehidupan manusia. Tempat kehidupan organisme. Ya, organisme bakteri. 1. Kelompok Axel. Peran tanah. Tadi menyimak Tempat hidup makhluk hidup termasuk tanaman. tempat hidup makhluk hidup termasuk tanaman. Kelompok Esa. Tanah berperan penting bagi tumbuhan dan hewan. Tanah juga menyediakan nutrisi bagi tumbuhan. Menyediakan nutrisi bagi tumbuhan, tempat habitat makhluk hidup. Kelompok Amira, peran tanah. Terdapat mineral organisme yang terdapat di dalamnya. Coba ulangi. Peran tanah yang pertama. Tempat hidup hewan dan Tempat hidup hewan dan bakteri. Kalian tadi lihat di video tadi, kalian melihat nikel dan lain-lain. Sudah Ibu ajarkan dulu tentang logam yang bermanfaat. Jadi jelas sekali peran tanah itu bisa menyediakan keperluan manusia. Yang ketiga, peran tanah apa? penyediaan penyaring air. Pelaku karena itu apa? Penyimpanan ya, penyimpanan sisa-sisa organik. Kamu dikasih nama bobo.
kasih dan juga Ibu menjelaskan tentang konsep. Nah, sekarang Ibu akan menyuruh peserta didik untuk menerangkan konsep yang tadi Ibu terangkan dan juga berbagi pengalaman yang berhubungan dengan peran tanah. Silakan kelompok Aira. Kalian simak ya penjelasan Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran tanah. Yang pertama, peran tanah ada tempat hidup hewan dan bakteri. Meskipun di dalam tanah kita tidak bisa melihat hewan-hewan yang kecil, tetapi di dalam tanah terdapat banyak sekali hewan-hewan yang hidup. Bermiliar-miliaran hewan kecil dan juga bakteri yang hidup di dalamnya. Yang kedua, sebagai penunjang kesehatan dan penyedia kehidupan manusia. Yang dimaksud penunjang kesehatan adalah kita dapat menanam pohon di atas tanah agar menjadikan lingkungan hidup kita lebih sejuk dan juga menambah oksigen agar lebih sehat kepada kita. Juga dapat dijadikan sebagai lapang sepak bola agar kita bisa sehat dan terus berolahraga. Yang dimaksud penyedia penunjangan hidup manusia adalah kita dapat berjalan-jalan di atas tanah. Untuk pengalaman tentang peran organisme tanah akan silakan kepada kelompok Axel. Ya. Yang menjawab kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bahan organisme dalam tanah. 1. Dekomposer. Dekomposer adalah atau bisa disebut juga dengan penguraian. 2. Mencegah polusi dalam tanah. 3. Ibu sudah menjelaskan tentang konsep peran tanah, peran organisme tanah, dan juga tentang jenis-jenis tanah. Kemudian kalian sekarang harus membuktikan jenis tanah itu ada berapa jenis. Kalian harus bisa membuktikan adanya jenis tanah liat, jenis tanah lempung liat, jenis tanah berpasir, dan jenis tanah lempung. Silakan nanti kalian keluarkan bahan-bahan yang kalian bawa, persiapkan untuk menentukan jenis-jenis tanah. Ya, keluarkan. Silakan. Caranya ada di halaman. Angga, silakan. Kami akan bukan aku. Tadi ya di situ. Akhirnya, ibu kan mau bawa ini. Cacat terbit. Di sini Bu. Iya. Tapi sebenarnya Silakan yang kami depan air dulu. di dia. Lihat. Gak bisa ibu ini banyak air. Tapi emang gak bisa ibu kayaknya. Berarti ini jenis tanah apa? Tanah Lempung. lempung Yang tidak sulit digulung. Ini sulit digulung kan? Sulit digulung berarti tanah. Saya bisa mendemonstrasikan tanah liat, lalu saya akan membuktikannya bahwa bisa kepala akibat terjadi panjang dengan cara digulung-gulung. Ini contohnya seperti ini. Setelah saya amati, ternyata tanah yang saya bawa dari rumah setelah saya melakukan praktek, ternyata tanah yang saya bawa itu termasuk ke dalam tanah liat yang kriterianya bisa digulung-gulung dan tidak patah. Seperti ini. Saya
amati tanah yang saya bawa di rumah berubah menjadi tanah liat, digulung-gulung terus bakal dibentuk jadi pipi. Saya dan teman-teman saya sudah melakukan dan mengamati hasil tanah yang kelompok saya dan teman-teman saya bawa, yaitu tanah lempung berpasir, karena ini bertekstur dan tidak bisa dibentuk. Jadi bisa disimpulkan bahwa tanah yang saya bawa ini tanah lempung berpasir. Alhamdulillah materi ini telah selesai ya, kalian hebat, sudah bisa memahami konsep peran tanah, peran organisme tanah, dan juga kalian bisa menentukan jenis-jenis tanah. Kalian hebat, kelas 9 beda siswa yang hebat. Tepuk tangan buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi yang selanjutnya, yaitu komponen tanah.